Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun proyek instalasi pengolahan limbah masyarakat yang merupakan hibah dari pemerintah Australia melalui Palembang City Sewage Project. PPK Proyek IPAL Sei Selayur Adi Fadila menjelaskan pembangunan ini dana hibah murni dari pemerintah Australia ke pemerintah Kota Palembang berupa pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Pembangunan IPAL bertujuan untuk menjaga air baku Sungai Musi guna menopang kebutuhan 2 juta penduduk Kota Palembang serta buat melestarikan lingkungan. Jadi ini adalah acara penyerahan eskep di mana kegiatan pembangunan IPAL Kota Palembang hibah Australia ini ada barang yang harus kita datangkan dari luar negeri seperti itu dengan menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan. Kami mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk barang impor tersebut. Sementara itu, Denny Benhart, PLH Perwakilan Kepala Bea Cukai Sumatera III mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ditujukan untuk kepentingan umum. Fasilitas pembebasan tersebut diberikan atas importasi barang berupa sistem pengolahan limbah cair yang akan digunakan oleh pemerintah Kota Palembang berupa proyek IPAL. Barang impor dengan beberapa tujuan. Salah satunya adalah tujuan untuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Kebetulan proyek ini masuk di dalam kategori ini, ya. Sehingga ini pemberiannya melalui mekanisme undang-undang itu sendiri. Tapi kalau bicara nilai barang itu sendiri tidak ada batasan, ya. Tapi lebih kepada tujuan penggunaannya pembebasan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, nilai-nilai Pancasila harus tertanam di dalam jiwa pemuda Indonesia karena pemuda merupakan generasi penerus yang penting bagi bangsa. Demikian terungkap dalam Rembuk OKP dan Ormas Kabupaten Lahat dengan narasumber dari Dandim 0405 Lahat, Letkol Infantri Tommy Oki Priyono belum lama ini. Kepada para pemuda yang hadir dalam Rembuk OKP dan Ormas Kabupaten Lahat dan Dim 0405 Lahat, Letkol Infanteri Tommy Oki Priyono memaparkan tentang arti penting pemuda pada masa depan bangsa. Dan Dim mengajak pada pemuda untuk aktif dalam melakukan kajian dan diskusi mengenai kepancasilaan. Soalnya pemuda merupakan aset penting bagi bangsa, sehingga di dalam jiwa pemuda harus tertanam nilai-nilai Pancasila. Khususnya pemuda di Lahat, dan Dim berharap dapat menjadi generasi muda yang memegang teguh perjuangan bangsa dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang efektif terkait hal itu, lanjut Dandim, yakni menggelar forum diskusi kepancasilaan antar sesama pemuda. Selain itu, lanjut Dandim, pemuda harus juga memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan kemerdekaan. Sehingga dengan membuka forum diskusi, pemuda akan memiliki kecintaan terhadap NKRI dan kebinekaan yang melekat dalam bangsa ini. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Sekretaris Daerah 4 Lawang Fauzan Hoiri Denin menggelar coffee morning bersama wartawan. Momentum ini untuk memperkenalkan dirinya sebagai pejabat yang baru dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan 4 Lawang Madani. Sekretaris Daerah 4 Lawang Fauzan Hoiri Denin memperkuat silaturahmi dengan menggelar coffee morning bersama wartawan. Di sana Fauzan mengenalkan dirinya yang baru saja menjabat di posisi tertinggi di jajaran aparatur sipil negara. Dalam kesempatan tersebut, Fauzan meminta kepada wartawan untuk bisa memberikan masukan dan membantu pemerintah dalam memberikan pemberitaan yang positif sehingga bisa mewujudkan 4 Lawang Madani. Dia juga memastikan akan selalu terbuka untuk seluruh wartawan yang bertugas di Kabupaten 4 Lawang. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo 4 Lawang melalui Kabid Hubungan Media, Iklan Fadilah mengatakan, tujuan Coffee Morning sebagai bentuk silaturahmi antara Sekda 4 Lawang dengan para wartawan. Dengan demikian bisa terjalin mitra yang baik. Reporter dan juru kamera Anton, palpres.com.
Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 berhasil menangkap pelaku pembobol toko Papi Store 21. Penangkapan pelaku ini dilakukan kurang dari 12 jam setelah melakukan aksi kejahatan. Kerja keras anggota unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 patut diapresiasi. Tim yang bergerak setelah mendapat laporan dari korban Haryadi berlangsung menangkap pelaku yang sudah membobol toko Papi Store 21 yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring pada Jumat siang kemarin. Kapolsek Seberang Ulu 1 Kompol Ahmad Firdaus mengatakan, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 1 dini hari pada Jumat kemarin. Saat itu pelaku dijemput CA dengan sepeda motor. Kemudian keduanya pergi ke kawasan 7 Ulu di bawah jembatan Ampera untuk minum tuak. Selanjutnya kedua pelaku melancarkan aksinya dengan membuka kunci gembok yang ada di rolling door menggunakan kunci letter L. Setelah korban membuat laporan ke Polsek Seberang Ulu 1, anggota berhasil menangkap 1 orang pelaku. Dari hasil penyelidikan polisi, kurang dari 12 jam TSK pelaku sudah tertangkap. Ya. Namun inilah pelakunya, ya, inisialnya MP. Mereka berdua melakukan, ya satunya temannya pada saat kita lakukan penggerebekan di rumahnya kabur. Ya. Jadi kita tetapkan sebagai DPO, inisialnya A. Sementara pelaku lainnya masuk dalam pencarian orang. Sementara salah seorang pelaku mengakui perbuatannya ikut melakukan pencurian. Dalam meluncurkan aksinya, pelaku bertugas membuka pintu setelah gembok dibongkar paksa oleh rekannya. Itu sebelumnya kita melakukan aksi pencurian kita pantau dulu ya? Itu, berapa lama? Terus kau bongkar dari depan atau belakang? Ya, itu. Apa? Di kawanan Yang bongkar ya? Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.